Shalom, selamat siang anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita bertemu kembali di semester yang baru, di semester 2. Dan Ibu berharap sesuai dengan moto kita, di tahun 2021 ini kita akan lebih semangat lagi dalam belajar. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, pasti kalian sudah sering mendengar ya, bahkan mempelajari mulai dari SD, SMP sampai SMK ini. Kalian sudah tahu apa itu Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, di sini Ibu buat gambar, yaitu peta Indonesia. Di negara Indonesia kita ini ya, nah banyak berbagai suku budaya, ras, etnik yang berbeda-beda. Ada suku Batak, suku Jawa, suku Kaili, suku Bugis. Nah, banyak ya. Bahkan dari budaya-budaya yang berbeda, kebiasaan tradisi yang berbeda. Nah, dari perbedaan-perbedaan inilah maka dibuatlah semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, biar berbeda tetapi tetap satu. Nah, bayangkan saja kalau misalnya di Indonesia kita ini saling mengkelompok-kelompokkan, saling mengelompokkan, misalnya suku Batak dengan suku Batak, suku Kaili dengan suku Kaili, suku Bugis dengan suku Bugis. Nah, pastinya tidak ada yang namanya semboyan itu. Nah, kebinekaan bangsa Indonesia atau semboyan Bhinneka Tunggal Ika merupakan alat pemersatu. Nah, Bhinneka Tunggal Ika inilah menjadi alat pemersatu bangsa kita. Nah, bayangkan kalau tidak ada alat pemersatu ini, bagaimana kita mau mencapai kesatuan NKRI? Pasti tidak akan bisa. Yang tertulis pada kaki lambang negara Garuda Pancasila. Nah, ini pasti sudah kalian sering lihat ya, di burung Garuda itu, di kakinya burung Garuda itu ada lambangnya Bhinneka Tunggal Ika. Nah, adapun alat pemersatu bangsa yang pertama, dasar negara. Nah, pasti ini tidak perlu lagi ya Ibu jelaskan, karena kalian sudah harus tahu dasar negara kita itu yaitu Pancasila. Itu yang menjadi dasar negara kita, yang menjadi kita tetap kokoh, kita tetap kuat karena ada dasar negara kita, itu Pancasila yang terdiri dari 5 sila atau 5 nilai. Yang kedua, bendera. Nah, bendera kita, bendera Indonesia ialah bendera merah putih. Bahasa. Nah, bahasa Indonesia. Bayangkan kalau kamu bayangkan kalau di negara kita memakai bahasa sukunya masing-masing. Nah, bagaimana mau mengerti, sedangkan kita misalnya tidak tahu, kita misalnya dari latar belakang suku Batak misalnya, kayak Ibu suku Batak. Nah, tiba-tiba suku Jawa ngomong, berbicara sama Ibu. Bagaimana Ibu mau mengerti? Maka dibuatlah menjadi alat pemersatu supaya saling mengetahui, yaitu bahasa Indonesia. Lambang negara. Lambang negara kita ya, burung Garuda. Lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya, dan lagu-lagu perjuangan. Nah, banyak sekali lagu-lagu perjuangan kita ya, Maju Tak Gentar, Garuda Pancasila, Halo Halo Bandung. Nah, itu termasuk lagu-lagu perjuangan. Nah, di sini juga Ibu sudah buat juga sebuah gambar, yaitu Sumpah Pemuda. Nah, ketika Indonesia mau mencapai satu kesatuan, maka dari itu pemuda-pemudi di Indonesia membuat ikrar janji atau sumpah pemuda. Nah,
yang dibuat di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 1928. Nah, bunyinya ada 3. Yang pertama apa? Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Yang kedua, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dan ini harus kamu hafal ya, Nak. Kamu sebagai pemuda bangsa, pemudi bangsa, kamu harus ingat ini, ikrar ini, sumpah ini. Nah, sekarang kita masuk di makna integrasi nasional. Nah, apa itu integrasi nasional? Nah, integrasi itu artinya menyatu padukan, menggabungkan, mempersatukan. Nah, nasional itu artinya bangsa. Jadi dapat disimpulkan bahwa integrasi nasional merupakan hasrat dan kesadaran untuk bersatu sebagai suatu bangsa, menjadi satu kesatuan bangsa yang resmi dan direalisasikan dalam suatu kesepakatan atau konsensus nasional melalui Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Nah, jadi apa itu integrasi nasional? Yaitu menyatu padukan atau menggabungkan dari berbagai suku, bangsa, ras, etnik, budaya menjadi satu kesatuan. Yang kedua ada syarat integrasi. Nah, ada 3 syarat integrasi. Yang pertama yaitu anggota-anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan antara satu dengan yang lain. Yang kedua, terciptanya kesepakatan mengenai norma-norma. Tahu ya norma-norma ya? Norma itu adalah aturan-aturan dan nilai-nilai sosial dan dijadikan pedoman. Nah, aturan-aturan dan nilai-nilai sosial itu bangsa Indonesia menjadikan itu sebagai pedoman. Yang ketiga, norma dan nilai sosial dijadikan aturan baku dalam melangsungkan proses integrasi nasional. Ini ada 3 syaratnya ya. Dan yang ketiga ada faktor penghambat. Faktor penghambat integrasi nasional ada 4. Yang pertama itu kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan. Misalnya dalam suatu agama misalnya ada agama Kristen misalnya, saat beribadah kurang dihargai, mungkin ada yang ribut dari agama lain, ada yang mengganggu, itu namanya kurang menghargai. Yang kedua, kurang kesadaran terhadap ancaman dan gangguan dari luar. Misalnya nih, ada teroris misalnya datang ke Palu misalnya. Nah, mereka masyarakat di Palu misalnya bodoh amat lah atau tidak pusing, tidak ada rasa satu kesatuan misalnya, apa ya yang harus kita buat. Nah, itu kurang kesadaran. Yang ketiga, berkembangnya etnosentrisme. Nah, etnosentrisme ini artinya menyatakan bahwa sukunya lah suku yang terbaik misalnya. Misalnya ibu nih, misalnya ibu suku Batak toh, ibu merasa suku Batak lah suku yang terbaik dari suku-suku lainnya. Nah, itu namanya etnosentrisme. Menganggap sukunya lebih baik dari suku-suku yang lain. Yang keempat, kurangnya toleransi dan saling menghargai. Nah, kita di Indonesia ini yang berbagai-bagai ras, agama, budaya itu
harus ada toleransi, harus ada yang namanya saling menghargai satu dengan yang lainnya. Jangan mengucilkan, jangan meremehkan agama lain, itu tidak boleh. Itu keempat inilah yang menjadi faktor penghambatnya. Terus faktor pendukung. Yang pertama, rasa senasib seperjuangan. Jadi kalau temanmu ada yang perlu ditolong, harus ditolong. Jangan masa bodoh, jangan tidak peduli. Yang kedua, pengamalan ideologi nasional. Nah, ini ideologi nasional kita itu yaitu Pancasila. Nah, dari 5 sila itu harus kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari atau harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, keinginan untuk bersatu. Pastinya ya, kalau mau bercerai-berai namanya bukan NKRI itu. Keempat, antisipasi ancaman dari luar. Ya, harus kita antisipasi. Atau dibilang harus waspada terhadap ancaman-ancaman. Yang kelima, semangat gotong royong. Pastinya kalau nanti ada kerja bakti di sekolah, di rumah, harus ikut berpartisipasi. Solid dan toleransi keagamaan. Terakhir, penggunaan bahasa Indonesia. Nah, perlu ini bahasa Indonesia. Jangan karena kamu tinggal misalnya di kampung, di kampung sudah sering menggunakan bahasa atau bahasa sukunya, sehingga kamu lupa pakai bahasa Indonesia. Nah, tiba kamu ke kota tidak tahu bahasa Indonesia, yang tahunya ini bahasamu sendiri, bahasa daerahmu. Jangan ya, harus tetap mengetahui atau tetap tahu yang namanya bahasa Indonesia. Nah, di sini ada tugas. Nah, tugasnya ini ada 5. Kamu lihat ya, itu gambar apa itu. Kamu perhatikan dulu itu gambar apa sebenarnya. Dan isilah pertanyaan-pertanyaan di bawah. Yang pertama, pernahkah kalian melihat kejadian seperti gambar tersebut di lingkungan sekitar? Nah, kalau pernah, tulis pernah. Di mana? Jelaskan. Yang kedua, mengapa terjadi hal seperti itu? Yang ketiga, apa penyebabnya? Yang keempat, apa akibat yang ditimbulkan jika hal ini dibiarkan? Dan yang kelima, bagaimana upaya penyelesaian agar peristiwa tersebut tidak terjadi lagi? Oke, sampai di sini mengerti ya nak ya. Besok kita akan lanjut lagi pembelajaran kita masih di tetap bab yang kelima. Oke, sampai di sini pelajaran kita. Sampai ketemu besok hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.